Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Salam anak-anak sekolah minggu, duduk di mana mereka. Kita baca dulu 1 Samuel 2 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Saudaraku yang kekasih, saya baca ayat yang genap, sidang jemaat baca ayat yang ganjil. Elisa telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Terus. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai Tuhan dan manusia. Bahkan dia bisa mendengarkan suara Tuhan. Amin, saudara. Samuel yang muda itu ketika Tuhan berkata, Samuel, Samuel, Eli tidak mendengar. Tetapi Samuel yang muda itu, yang sangat kecil itu bisa mendengar suara Tuhan. Berarti dia sejak kecil dia sudah suka berdoa. Amin, saudara. Saudaraku, di ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun manusia. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dengar ini. Sebaliknya Samuel anak itu semakin besar dan semakin disukai baik oleh Tuhan maupun oleh semua orang. Amin, saudara. Bayangkan betapa bahagianya orang tua bila anak-anaknya disukai Tuhan dan manusia. Amin. Menyenangkan berarti. Kalau kita lihat dalam pasal 2 ayat 1 sampai 10, saudara, dimulai dari puji-pujian Hana. Ada dua keluarga di sini. Perhatikan ya perbedaannya. Dimulai dari puji-pujian Hana. Ketika kita belajar di hari Jumat kemarin, di mana Hana tidak memperoleh keturunan, dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan. Lalu dia bernasar, saudara, ketika nanti anaknya lahir akan diserahkan kepada Tuhan. Dikatakan dalam 1 Samuel 1 ayat 27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ayat 28. Ayat 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Lama Hana tidak punya anak, tetapi dia berdoa pada Tuhan dengan pedih hati. Tuhan berikan aku keturunan bertahun-tahun kata firman Tuhan. Tetapi setelah lahir anak ini diserahkan pada Tuhan. Ingat, anak Hana bukan cuma Samuel. Bukan cuma Samuel. Jangan kita pikir cuma satu anak Hana, tetapi masih ada lagi 5 anak Hana yang diberikan Tuhan. Dikatakan dalam 1 Samuel 2 ayat 21, biar kita tahu kebenarannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Padahal yang diminta 1. Tuhan berikan 6. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Makanya saudara, doa itu besar kuasanya. Amin. Di dalam firman Tuhan Efesus 3 ayat 20. Coba lihat apa arti doa itu, saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Amin. Melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi orang yang berdoa ada kuasa di dalam dirinya. Amin, saudara. Makanya fasilitas doa itu, bersyukur kita. Tuhan berikan fasilitas doa bagi kita, saudara. Betapa dasarnya kuasa doa. Doa nafas rohani.
Dan doa adalah tanda kehidupan iman. Doa adalah penghubung manusia dengan Allah. Meskipun Allah telah memberikan janjinya saudara, tetapi Tuhan menghendaki agar umatnya meminta dalam doa. Berarti Tuhan menunggu menanti kita berdoa. Amin. Bahkan memuji, menyembah Tuhan, penyembahan. Tadi sebelum mulai anak-anak sekolah minggu kita sudah latih penyembahan. Sementara banyak orang tua tidak mampu menyembah. Saudaraku yang kekasih, doa juga mengakui bahwa umatnya bergantung pada Tuhan. Dan membangun, dalam doalah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin saudara. Jauh, Hana meminta satu anak. Tapi ketika dia serahkan nasarnya, persembahannya kepada Tuhan, dipersembahkan anaknya, dikasih lagi 5 orang anak lagi saudara. Berarti anak Hana dari Elkana itu menjadi 6 orang. Kan luar biasa berkat Tuhan. 6 orang itu adalah berkat yang tidak dipikirkan Hana. Tetapi itulah kuasa doa yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Lukas 18 ayat 1. Yesus berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu apa saudara? Berdoa dengan tidak. Ada yang jemu berdoa? Sering kali kita jemu berdoa, malas berdoa. Kenapa? Tanda-tandanya kita malas berdoa. Kenapa? Memang hubungan kita dengan Tuhan tipis. Tipis. Ada orang yang sedikit-dikit lihat hantu. Hubungannya dengan itu tebal, saudara. Dikatakan, janganlah kamu berdoa kamu dengan tidak jemu-jemu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, berdoalah dan jangan berputus asa. Jangan berputus asa, karena permintaan kita belum dikabulkan, doakan lagi, doakan lagi, doakan lagi. Dan ada juga di terjemahan lain, tanpa menyerah dan tidak berkecil hati. Dan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 7, tetaplah berdoa, teruslah berdoa dengan tidak putus-putusnya. Ayat yang pendek, tetaplah berdoa. Terjemahan lain, teruslah berdoa. Berdoa dengan tidak putus-putusnya. Jadi dalam pembacaan dalam pasal 2 ini saudara, ada 2 keluarga. Satu Elkana dengan Hana, anaknya Samuel. Tetapi ada satu lagi keluarga, Eli. Ini imam, kepala imam lagi dikatakan. Anak-anak Eli itu siapa? Hofni dan Pinehas. Ini gembala. Eli ini gembala. Hana dan Elkana itu jemaat saudara. Jemaat. Dengar ini. Jangan kita pikir keluarga gembala itu sudah lebih hebat, lebih kudus. Ini ada buktinya saudara. Saudaraku yang kekasih, sifat-sifat anak-anak mereka. Dengar, ada 2 keluarga. Sifat anak mereka. Dikatakan tadi Samuel, anak jemaat nih. Dikatakan dikasihi Tuhan dan manusia, perilakunya baik. Perilakunya baik. Dia mendengar suara Tuhan. Waktu Tuhan memanggil Samuel, Samuel di mana engkau? Dia mendengar suara Tuhan. Dia disertai Tuhan. Dia disertai Tuhan. Padahal kecil sekali dia, mungkin sebesar anak ini, mungkin lebih kecil dari situ. Sudah diserahkan kepada Tuhan di rumah Tuhan, masih kecil. Tetapi Eli, anaknya Hofni dan Pinehas, 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Dursila, berkelakuan jahat, bejat, jahat sekali, tidak mengindahkan Tuhan. Anak seorang hamba Tuhan. Adapun anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ayat berikutnya, apa dosa mereka? Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu, setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujangnya membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Ayat 14, rakus sekali mereka. Dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Intinya begini. Banyak datang orang jemaat bawa persembahan, biasanya daging kan. Sebenarnya persembahan itu harus dibakar dulu lemaknya. Tetapi dicegat oleh kedua anak
hamba Tuhan ini, Hofni dan Pinehas. Jangan. Jadi kalau datang pembantu pekerja berkata, tidak boleh begitu Pak, ini kan harus dipersembahkan juga. Diam dengan kekerasan, dimakan, dihabisi dulu. Tidak mengindahkan Tuhan. Itu dosa mereka saudara. Coba lihat ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu dilakukan anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Kedua anak ini ada pelayan cewek-cewek, perempuan melayani, ditiduri. Mungkin saja diperkosa dan segala macam. Lalu ayat 17, coba lihat ayat 17. Bayangkan saudara. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua anak muda itu di hadapan Tuhan. Dengarin, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Mereka tidak menghargai Tuhan. Mereka memperbesar nafsunya saudara. Mereka memakan segala sesuatu, dicucuk dengan garpu 3. Dicucuk dengan garpu 3, dimakan, dilahap. Sampai akibatnya mereka dihukum, tidak ada umur panjang di keluarga itu. Keluarga mereka itu tidak sempat melihat cucunya. Aturannya kedua anak ini mengganti Eli ketika sudah mati. Tidak bisa, nanti jatuh kepada Samuel. Karena mereka dihukum Tuhan. Mereka seharusnya menjadi teladan. Tetapi tidak. Mereka menghancurkan semua kesucian, kekudusan dalam rumah Tuhan. Mengerikan sebenarnya kalau kita dengar cerita firman Tuhan ini. Tetapi apakah Eli tidak marah sama anaknya? Marah. Tetapi marahnya gimana? Ayat 22 tadi. Coba ayat 22 tadi. Ini marahnya. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan melayani di pintu gerbang pertemuan. Di pintu kemah pertemuan. Ayat 23. Ini caranya memarahi. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Ayat 24. Janganlah begitu anak-anakku. Coba, lembut sekali. Jangan gitu. Kalau coba dia imam yang pendeta atau imam, ku hajar kamu. Keluar kamu dari sini. Bukankah demikian? Ini rumah Tuhan. Jadi kalau anak-anak kita lihat sudah tidak beres, hajar. Kita hajar, amin saudara. Bodohlah orang tua tidak menggunakan rotan untuk anaknya. Akan menjadi masalah nanti ketika dia besar. Bukan kabar baik, janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jangan begitu anak-anakku. Ayat 25. Dengar ini. Jika seorang berdosa seorang terhadap yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah menjadi perantara baginya? Ini, dengar. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan. Coba, tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Betapa seorang ayah yang tidak berharga. Bayangkan kalau engkau kepala keluarga, tidak ada yang mendengarkan perkataanmu, anak-anakmu tidak mendengarkan engkau. Jangan ayah ingin didengar, jangan banyak ayah ditakuti, bukan disegani. Pertanyaan, saya bertanya dalam hati saya, apa sebab kedua anak ini tidak mendengar perkataan ayahnya? Ayahnya terkenal, ayahnya kepala imam, terkenal di seluruh bangsa Israel. Terkenal. Kenapa saudara? Coba lihat ayat 29. Dengar ini. Ini kata Tuhan kepada Eli. Mengapa engkau memandang rendah? Memandang dengan loba kepada korban sembelihanku. Kata Tuhan. Dan korban sajianku yang telah kuperintahkan. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku? Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Makanya jangan sampai anak-anakmu jadi berhala. Benar saudara? Jangan sampai pekerjaan kita jadi berhala. Jangan sampai hobimu jadi berhala. Tuhan marah. Dikatakan, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku? Ini dengar itu. Sambil kamu, apa saudara? Menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian
umatku Israel, sambil kamu itu kepada siapa? Kepada siapa? Eli. Berarti Eli ikut melakukan dosa itu. Tidak, jangan menuduh orang yang gemuk. Itu bukan menggemukkan, gemuk itu jadi dosa saudara. Bukan. Tetapi dikatakan sambil kamu menggemukkan dirimu. Makanya anaknya tidak mendengar dia. Tidak menghormati dia. Karena dia sama aja kita Pak. Kenapa kamu makan daging itu? Katanya Eli sama anaknya. Gak boleh. Harus dibakar dulu. Harus keluar dulu lemaknya. Datangannya. Sama kok kita Pak. Bapak juga sama. Coba pikir. Kalau kita seorang orang tua yang berwibawa. Diperlukan keteladanan. Katakan amin. Amin saudara. Diperlukan keteladanan. Bukan kemarahan. Bukan kekerasan. Saudaraku yang kekasih, karena Eli berbuat sama rakusnya. 1 Samuel 4 ayat 18, inilah kondisi Eli. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dia belum sempat melihat cucunya. Sampai Eli, Hofni dan Pinehas nanti saudara mereka mati, istrinya hamil baru melahirkan dan sempat melihat keturunannya. Saudaraku yang kekasih, ini tadi kita lihat anak-anak sekolah minggu. Tentunya kita orang tua berwibawa kepada anak-anak kita. Tapi dimulai dari keteladanan. Bukan dengan kekerasan. Amin saudara. Ini anak-anak sekolah minggu, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda. Ada orang berkata, 2 tahun anak itu kita budaknya. Kita budak anak 2 tahun sampai umur seperti ini 5 tahun kah sampai berapa tahun. Setelah 15 tahun ke atas kita mitranya. Kita temannya. Tapi kalau kita ajar baik, kalau 17 tahun ke atas kita bisa musuh, bisa jadi kawan. Bisa jadi musuh, bisa jadi kawan. Saudaraku yang kekasih, seharusnya seorang ayah, orang tua memberikan keteladanan. Dengar kau anak-anak muda, nanti kau jadi ayah dan ibu juga. Tapi biar bagaimanapun hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Amin. Anak-anak muda, itu kunci berkat. Di luar itu tidak ada. Salah satu kunci berkat, hormati orang tuamu supaya panjang umurmu dan baik keadaanmu. Kalau engkau mau baik keadaan ekonomimu, keadaan keluargamu, karirmu, hormati orang tuamu. Amsal 4 ayat 1 sampai 4 coba lihat. Ini didikan seorang ayah. Coba bapak-bapak, calon bapak dengar ini. Engkau bapak pilihan Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak. Didikan seorang, coba dulu bapak-bapak kenapa lemas? Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Apa didikannya? Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Berarti bapaknya sekaligus guru yang mengajar saudara. Lalu ayat 2. Karena aku memberikan ilmu yang baik. Aku itu ayahnya. Ilmu apa yang diberikan? Ilmu yang baik. Kepadamu janganlah meninggalkan petunjukku. Itu bagian hikmat ayat 3. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Ayat 4. Aku diajari ayahku. Amin. Amin saudara. Amin. Bukan dikatakan aku dimaki-maki bapakku. Aku dipukuli bapakku. Bukan demikian. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Dengar bapak-bapak, bagaimana caramu supaya perkataanmu dipegang oleh anak-anakmu. Dengar saudara. Inilah kunci dari wibawa seorang ayah. Biarlah hatimu memegang perkataanku. Ini perkataan itu pasti lembut didengar anak-anaknya. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku
maka engkau akan hidup. Masih ada orang tua di sini yang masih hidup, ayahnya sudah tua, telepon-telepon teruslah. Kami tidak ada lagi orang tua. Apa kata mereka? Kalau masih ada orang tua, hormatilah, hormati dia. Kalau engkau baik keadaanmu, panjang umurmu, salah satu kunci berkat. Bapaknya pendidik yang dididikannya ilmu yang baik. Amin. Ilmu yang baik itu apa? Ilmu yang baik yang didikan ayah. Intinya selalu mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Amin saudara. Amin. Selalu mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Selalu mengutamakan firman Tuhan lebih dari apapun. Ayah, aku diajari ayahku katanya. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Jangan saudara, dari di Alkitab berkata, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Kenapa bisa seorang ayah membangkitkan amarah di hati anak-anaknya? Ketika ayahnya berkata, engkau jangan merokok. Dia merokok. Keteladanan. Engkau harus berdoa. Dia bisa berani aja tidur gak berdoa. Engkau jangan malas. Ayah malas. Kunci juga keteladanan untuk seorang ayah saudara. Maaf semua kita mendengarkannya. Menghargai keluarga, istri dan semua keluarga. Firman Tuhan berkata, kalau apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuat juga kepada orang. Kalau kita mau dihargai, hargai juga orang. Amin saudara. Kalau kita mau ditolong, tolong orang. Itu kata Lukas, bukan kata saya saudara. Jadi didikan pada anak, dengar nih saudara, bapak-bapak kita, ibu-ibu. Ada orang yang luar biasa disiplinnya. Tegas, pokoknya AA, tidak ada kasih. Apa yang dikatakan papa, mama, tidak boleh dilanggar. Lihat hasil anak yang didikan seperti ini, pemberontak. Anak pemberontak. Ada juga tidak ada kasih. Tidak ada disiplin. Anak ini tidak bisa, dia tidak tahu mau berbuat apa, hilang arah. Tetapi ada juga yang salah. Terlalu sayang sama anaknya. Terlalu sayang sama anaknya. Ketika anaknya salah gak berani marah. Malah dia takut marah sama anaknya. Karena dia terlalu sayang, dia tidak pernah mencubit anaknya. Waktu saya pernah ke Israel saudara, ada seorang suami istri dokter. Datang kepada saya tergebu, Bu pendeta, anaknya ini kan suka-sukanya nakal, masih kecil. Tadi ku cubit si bungsu ini, aku merasa bersalah. Kenapa ibu merasa bersalah mencubit kalau dia nakal? Gak salah. Tapi ketika kita terlalu memanjakan, tidak ada disiplin, menjadi anak yang manja, anak yang tidak bisa berbuat apa. Tetapi pendidikan yang bagus itu 100% disiplin, 100% kasih sayang. Amin saudara? Amin. 100% disiplin, kasih sayang 100%. Dalam kondisi apapun. Karena Imam Eli juga ikut berdosa. Perkataannya tidak mempunyai power kepada anak-anaknya. Merasa aku tidak dihargai di rumah ini. Pikirkan, apakah kita sudah bisa teladan? Apakah kita sudah bisa menunjukkan, seharusnya kan ayah itu imam di tengah-tengah keluarga. Yang membawa keluarga itu dekat dengan Tuhan. Yang intinya, kasarnya, bapak-bapak dengar. Yang membangunkan keluarga, bangun, kita doa. Siapa? Ayah. Tetapi sekarang ini kan yang membangunkan keluarga, banyak ibu-ibu bahkan anak-anak muda. Puji Tuhan. Seharusnya, ini memang berat. Ini kita lihat tadi anak-anak yang di depan ini saudara. Itu milik Tuhan yang dipercayakan bagi kita semua. Amin saudara. Jadi kalau mau anak yang berkarakter, dimulai dari keteladanan. Jangan kita ditakuti tapi disegani. Menjadi ayah yang dikagumi. Aku kagum sama papaku. Kagum saudara, kesabarannya, hikmahnya.
Apa yang dikagumi? Kerja kerasnya, doanya, wibawanya. Ketika dia berbicara tidak menyakiti. Pertanyaan berikutnya, sejak kapan anak-anak mendapat pengajaran? Amsal 22:6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Dalam terjemahan lain, sejak kecil didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang dari jalan itu. Coba lihat Amsal 29:17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan apa saudara? Ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Mendatangkan sukacita dalam bahasa terjemahan lain, mendatangkan hiburan, mendatangkan kesukaan, mendatangkan kesenangan bagi hatimu. Saya percaya semua anak-anak kita mendatangkan kesenangan, amin. Amin saudara, mendatangkan sukacita. Saudara, didik, bagaimana cara mendidiknya? Ini yang penting. Jangan cuma dikasih uang. Jangan cuma kalau sudah sarapan, sudah sehat, sudah. Bagaimana cara mendidiknya saudara? Ulangan 6 ayat 7, coba lihat. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya apa saudara? Berulang-ulang. Di ayat sebelumnya firman. Engkau harus diisi dengan firman. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Itu membicarakan firman lah. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Coba lihat lagi di ulangan 11. Ulangan 11 ayat 18. Bersyukur ibu-ibu, bapak-bapak datang sini, bapak-bapak muda, termasuk kita opung, kakek nenek, opa, oma. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu. Ini kepada bapak dan ibu. Kepada kita semua. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku itu dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa itu saudara? Firman Tuhan. Ayat 19. Kamu harus mengajarkannya kepada anakmu. Di ayat sebelumnya dikatakan berulang-ulang. Dengan membicarakannya. Bicarakan firman pada anak. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayo jujur dulu kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanamkan firman sejak kecil berulang-ulang. Amin. Amin saudara. Itu yang membawa mereka pada kesuksesan. Berarti orang tua harus tahu firman Tuhan. Kalau zaman kita dulu kan tidak ada cerita lain. Selain cerita Alkitab itu yang kita tahu, yang kita ceritakan untuk mereka saudara. Mazmur 127:4. Coba kita baca sama-sama. 2 ya. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Ingat, pahlawan itu huruf kecil. Itu orang tua. Jadi saudara, mau apakah anak kita itu, kita harus berjuang seperti pahlawan. Pahlawan itu artinya apa? Sampai titik darah penghabisan. Itu pahlawan. Tidak ada kita, walaupun anak kita mendukakan hati kita, kau enggak anakku lagi. Mau apakah kita yang angkat mereka, kita yang bela mereka, kita yang pasang badan untuk mereka. Kasih ibu sepanjang masa. Tidak bisa kita lepas perhatian. Mau mereka nakal, mau mereka berkelakuan jahat, kita selalu berharap mereka akan baik. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Pahlawan itu adalah orang tua. Mau kemana kau tembakkan anakmu? Tepat sasaran-kah? Kadang-kadang anak panah itu ditekuk dulu jauh supaya melesat jauh ke depan. Itu fungsi orang tua saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, berikutnya. Bagi kita orang-orang tua, jangan terlalu pelit saudara. Mengasih pujian kepada anak-anak. Amin. Amin saudara. Kan yang kita tahu, kalau dia punya kesalahan, lupa yang baik selama ini. Memang kamu gak pernah becus dalam hidupmu. Memang kamu selalu mendukakan. Memang kamu selalu menyusahkan. Gak pernah membantu aku. Lupa. Yang lama. Lupa kebaikan. Semua orang suka pujian. Amin saudara. Apalagi anak-anak kita.
suka pujian. Jadi kalau dia berprestasi, berikan pujian. Tantang dia, semua anak-anak kita anak-anak yang pintar. Saudara yang kekasih, perlu dikasih pujian, apresiasi untuk anak-anak kita. Kalau bukan kita lagi yang muji mereka, siapa lagi saudara? Kalau hanya hujatan, kalau hanya makian, kalau hanya kemarahan, kalau hanya kita buka kelemahannya, kapan lagi dia bangkit? Kita adalah pahlawan. Berikutnya, yang bikin saya kagum lagi tentang Samuel tadi. Samuel kan bukan tumbuh di rumahnya. Tidak ikut bapaknya Elkana dan Hana. Tetapi ikut dia di rumah Imam Eli. Anaknya Hofni dan Pinehas yang berkelakuan jahat. Makan daging dengan rakusnya, dengan kekerasan. Pasti itu dilihat Samuel. Ketika mereka menggagahi perempuan-perempuan pelayan-pelayan, pasti itu dilihat Samuel. Pasti dilihat karena tidak ada kamar-kamar yang seperti rumah kita di sana. Tidak seperti itu saudara. Pasti dilihat Samuel. Salutnya Samuel tidak ikut-ikutan berbuat jahat. Hebat enggak? Hebat enggak? Padahal dia di lingkungan yang jahat. Di hadapan matanya. Di hadapan matanya mereka makan daging itu dengan senaknya. Tapi dia tidak ikut-ikutan berbuat jahat. Saudaraku yang kekasih. Memang ada di ayat di Alkitab dikatakan. Janganlah kamu sesat pergaulan baik merusakkan kebiasaan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tetapi saudara, kenapa dia bisa bertahan seperti itu? Karena kalau saya lihat dalam 1 Samuel 2 ayat 18. Kenapa Samuel bertahan? Di lingkungan jahat dia tidak ikut berbuat jahat saudara. Hebat kan? Adapun Samuel menjadi pelayan di rumah Tuhan. Ini sudah masih kecil. Ia masih anak-anak sudah pelayan saudara. Dengar ini, masih anak-anak sudah pelayan. Yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Ayat 19. Setiap tahun ibunya membuat dia jubah kecil. Dan membawa jubah itu kepadanya apabila bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Orang tuanya orang yang kuat doa. Amin saudara. Amin. Orang walaupun dia selalu dinasihati. Akhirnya anaknya itu. Walaupun di pergaulan di hadapan matanya, dia bisa mempertahankan kelakuannya bersih. Ada kalanya saudara, kita sengaja ditempatkan Tuhan di lingkungan yang tidak baik. Rencana Tuhan bukan merusakkan kita, tapi supaya kita bersinar di sana. Amin. Supaya kita menjadi terang dan garam di sana. Supaya kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan di sana. Jadi anak-anak kita, anak-anak yang diberkati Tuhan. Sama seperti Samuel. Disukai Tuhan dan disenangi oleh manusia. Anak-anak yang sukses, amin. Anak-anak yang tekun berdoa. Orang tua milikilah hati yang benar-benar mengajarkan anak-anak didikan yang baik. Pertama diperlukan keteladanan. Amin saudara.